Nanti bisa dibagi-bagi lagi referensinya. Ada yang khusus buat yang thikoh-thikoh saja, ada yang buat yang do'if saja, ada yang campur, ada yang khusus menjelaskan biografi para perawi dari satu kitab atau lebih. Open Mic ANB. Ustadz Dr. Sufyan Baswedan, doktor di bidang ilmu hadis. Ya, betul. Linear nggak Ustadz? Linear. Dari S1 ilmu hadis, S2 ilmu hadis. S1-nya memang belum penjurusan secara umum ya, karena di kampus kami itu ada 2 jurusan mulai pasca sarjana. Ada ulumul hadis, ada fiqhus sunnah. Tapi kalau di S1 satu aja. Kalau S1-nya dulu? Iya, fakultas hadis. Oh, fakultas hadis. Jadi linearnya itu pindah ke S2-nya, pindah ke S3-nya masih di satu jurusan, dia itu di ulumul hadis. Sebenarnya yang dipelajari di ilmu hadis apa sih? Iya, ilmu hadis itu terbagi 2 Ustadz ya. Ada ilmu hadis riwayah, ada dirayah. Riwayah itu adalah redaksinya, matannya istilahnya. Jadi memperhatikan bagaimana matan itu dinukil, maknanya, kemudian pengkodifikasiannya. Ada yang memuat yang soheh-soheh saja dengan bab-bab yang tertentu seperti as-sohihain. Ada yang memuat soheh campur hasan campur do'if juga kayak kitab-kitab sunan, tapi juga masih terklasifikasi dalam bab-bab toharoh, bab fikih dan itu. Namun ada juga yang mengumpulkan berdasarkan sahabat yang meriwayatkan, seperti musnad itu ya. Musnad Imam Ahmad itu kan tidak disusun berdasarkan bab, tapi berdasarkan sahabatnya siapa? Pertama Abu Bakar dulu. Semua hadisnya Abu Bakar dalam berbagai macam bab itu ngumpul satu tempat. Nanti hadisnya Umar, hadisnya Utsman, hadisnya Ali dan seterusnya. Itu namanya ilmu hadis riwayatan. Ya, bagaimana proses penukilan redaksi hadis itu dan pendokumentasiannya, pencatatannya. Jadi akan meliputi beberapa kitab seperti kitab-kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah, Mustadrak Al-Hakim, atau kitab-kitab Sunan, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ad-Darimi, atau kitab Musnad, Musnad Imam Ahmad, Musnad Ishaq bin Rahawai, kitab Mu'jam atau Bruni dan lain-lain. Kalau ilmu hadis dirayah itu artinya bagaimana hadis itu dipilah-pilah berdasarkan statusnya, sohehkah, hasankah, do'ifkah, syarat-syaratnya soheh itu apa saja, syarat-syaratnya hasan, kapan dia jadi do'if dari segi apa. Nah, jadi, itu diroyahnya. Diroyah lebih ke validitas, verifikasinya. Verifikasi. Kalau riwayah lebih ke menggali matannya, menggali makna dari matan. Syarahnya matan itu gitu. Kemudian Ustaz, ilmu penunjang ilmu hadis apa saja? Banyak Ustaz. Penunjang ilmu hadis itu ada yang masuk ke biografi, seperti biografinya sahabat-sahabat. Itu ada kitabnya sendiri. Karena memverifikasi apakah perawi itu benar seorang sahabat Nabi atau bukan. Karena begitu dia itu sah sebagai sahabat Nabi, kita nggak perlu telusuri lebih lanjut statusnya dia, kredibilitas dia. Tapi ketika dia ini masih diragukan, maka perlu ada yang memastikan kredibilitas dia. Sehingga dalam ilmu rijal itu masih punya sub-sub lagi. Ilmu rijal itu ilmu tentang biografi semua orang yang terlibat dalam periwayatan hadis, mau dari level sahabat ataupun yang setelahnya. Nanti bisa dibagi-bagi lagi referensinya. Ada yang khusus buat yang thikoh-thikoh saja, ada yang buat yang do'if saja, ada yang campur, ada yang khusus menjelaskan biografi para perawi dari satu kitab atau lebih. Sahih Bukhari toh, nanti atau Sahih Muslim saja, atau Sunan, atau kitab yang 6. Nah, termasuk penunjang di sini adalah ilmu tentang nasikh wal mansukh. Ya, itu masuk dalam ilmu hadis, ilmu tentang syuruh, kitab-kitab yang menjelaskan makna hadis, ilmu tentang perawi-perawi yang misalnya
menyebutkan perawi-perawi yang namanya itu ada kemiripan satu sama lain, tapi orangnya beda. Nah, jadi banyak sekali sebetulnya Ustaz. Masya Allah. Baik. Kalau misalnya Ustaz, kita tahu bahwasanya dengan semua ilmu penunjang tadi, nampaknya ilmu hadis ini kan termasuk ilmu yang tidak bisa dijangkau oleh orang awam ya. Jika ada orang pengen belajar ilmu hadis dari paling dasar, paling nol, itu dimulai dari mana? Ya, kalau dia ingin belajar ilmu hadis diroyah, memang perlu waktu yang cukup panjang, karena itu perlu mengetahui istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama. Ilmu mustalah hadis istilahnya, ilmu mustalah hadis atau usulul hadis. Nah, jadi apa sih definisi hadis itu sendiri? Hadis itu begini. Terbagi dalam berapa sih? Terbagi dalam, ada yang bilang ahad sama mutawatir, ada yang membagi dari sisi lain sahih, hasan, dhaif. Nanti dhaif terbagi-bagi lagi. Artinya ini untuk secara diroyah. Tapi kalau kita cuman ingin mempelajari matan-matan hadis yang menjadi pegangan kita sehari-hari, maka tidak sesulit yang diroyah. Gitu. Tinggal misalnya antum hafalkan saja Arba'in An-Nawawiyah, hafalkan dengan baik, cuma 43 hadis. Habis itu dibaca syarahnya, apa pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Nah, itu untuk level awam lumayan bagus itu Ustaz. Yeah. Tinggal kalau saya semangat pengen belajar lagi, upgrade, ya monggo di-upgrade ke hadis ahkam. Bisa pakai Umdatul Ahkam, 420-an hadis dan semuanya dalam Sahihain atau salah satunya. Jadi jelas sahihnya, tidak perlu dicari-cari lagi. Ya. Oh, saya kepengen lebih dalam lagi, bisa menghafal Bulughul Maram 1300-an hadis. Ini terkait dengan ahkam juga masih. Mau lebih lagi, silahkan Riyadhus Shalihin, ya 2000 lebih. Nah, itu lebih luas lagi cakupannya. Kalau kita ingin bicara diroyah, ya memang harus berjenjang. Mulai dari kitab-kitab matan mustalah yang sederhana, Al-Baiquniyah misalnya. Ya. Kalau sudah menguasai, upgrade sedikit, masuk ke Nukhbatul Fikar, punya Ibnu Hajar, bisa naik lagi ke syarah-syarahnya, bisa ke Alfiyah Al-Iraqi atau Alfiyah As-Suyuti dengan syarahnya juga. Itu makin luas lagi nanti. Jadi ada yang konsepnya itu nazm, bait-bait bersajak, ada yang konsepnya narasi, nathar. Yang narasi juga lumayan banyak. Seperti Muqaddimah Ibnu Shalah, nanti diringkas sama An-Nawawi At-Taqrib, disyarah lagi sama Suyuti Tadribur Rawi. Jadi antum mau pilih yang mana lah? Masya Allah. Banyak. Dari pengalaman Ustadz selama belajar, berapa tahun di Madinah? Di Madinah 12 tahun. 12 tahun. Ada nggak kejadian paling berkesan ketika belajar di Fakultas Hadis? Iya, tahun pertama, tahun kedua itu anak kaget Ustaz. Karena kita tidak pernah biasa ngapal sebelumnya. Bayangkan aja dari SMP negeri, SMA negeri, tahu-tahu kita masuk ke sana, terus dijejeli ilmu rijal, ilmu tabaqat. Jadi ngapalkan nama-nama orang, terus sebagian biografi mereka, kelebihannya masing-masing, ya kita kaget terus terang. Tapi setelah itu terbuka lah kita punya wawasan ini memang ilmu yang luar biasa memang. Allah sengaja menciptakan untuk melindungi hadis Nabi ini sallallahu alaihi wasallam, menciptakan orang-orang yang mendedikasikan hidupnya ya cuman berkhidmat untuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu akan menjadikan kita ini semakin takjub ketika kita belajar. Kemudian waktu kita mulai menulis tesis di Pascasarjana, kebetulan tesis ana itu mentahkik salah satu kitab hadis yang cukup terkenal yang mengumpulkan hadis-hadis yang masyhur, yang populer, yang banyak disebut-sebut oleh masyarakat secara umum. Yaitu judulnya Al-Maqasidul Hasanah fi Bayani Katsiri minal Ahadits Al-Mushtahirah 'alal Alsinah. Karya Al-Hafidz As-Sakhawi. Ya, Muhammad bin Abdurrahman As-Sakhawi yang wafat tahun 902 Hijriah, itu muridnya Ibnu Hajar. Termasuk murid jagoannya Ibnu Hajar. Nah,
Kita bayangkan ini kitab ditulis umurnya ada sudah 4 abad, 5 abad. Tapi di zaman itu para ulama, bahkan sebelum-sebelumnya juga, para ulama itu menggunakan metode penulisan. Mereka itu mengekspektasikan bagaimana kalau suatu saat ada titik yang hilang. Atau ada lembaran dari kitab mereka itu yang lepas. Bagaimana supaya ini bisa diketahui oleh orang yang nyalin kitab mereka. Dan bagaimana ketika kitab ini baru disalin, belum dicocokkan. Kan orang kan nyalin bukan fotokopi kayak sekarang kan mesti sama persis kalau fotokopi kan. Dulu kan nyalin. Kadang-kadang tuh ya ada selipnya gitu Ustaz. Saya membaca baris kesekian tapi yang tak tulis selip. Kelompatan satu baris dan seterusnya, atau ada salah tulis, harusnya kata-kata ini tukar posisi dengan nah, bagaimana itu bisa dijelaskan semua dan itu bisa dipastikan ini sudah dicocokkan ataukah belum dicocokkan. Mereka menggunakan metode-metode dan itu dijelaskan juga dalam kitab mustalah. Masya Allah. Iya, contohnya penggunaan istilah untuk menggantikan huruf pakai titik dengan huruf tanpa titik. Itu nggak ditulis cuma pakai titik, karena titik itu rentan kehapus atau kena cairan lembab, bahaya nanti. Sekarang antara ba dengan ta dengan fa dengan ya, nah, itu apa bedanya? Titik. Kalau ba mereka bilang apa? Al-muwahhadah. Ditulis bil muwahhadah. Dieja pakai kata-kata, bukan hanya bil ba summa ta. Nah ini ba ta itu kan titik juga, gitu loh. Mereka nggak pakai itu. Kalau sekarang antara ha dengan kha, apa? Ha bil muhmalah, kha mu'jamah. Ya, fa dengan, kalau fa enggak ada bedanya ya, kan namanya sudah beda, fa, qaf, kaf sudah beda sendiri. Tapi dal, zal, dal itu muhmalah, zal itu mu'jamah. Shad dengan dhad, muhmalah, mu'jamah, dan begitu seterusnya. Kalau titiknya dua di atas apa di bawah? Kalau di atas bil fauqaniyah, di bawah tahtaniyah. Ini cuma satu, muwahhadah. Kalau tiga, mutsallatsah. Nah itu salah satu cara mereka memprediksi seandainya terjadi peluang salah. Itu bisa membaca yang keterangan yang panjang ini. Terus kalau halaman itu lepas bagaimana? Mereka akan tulis di akhir halaman kanan kata-kata pertama yang ada di halaman kiri. Itu ada itu. Kalau kita perhatikan manuskrip itu, subhanallah. Jadi kalau ini lepas, enggak cocok, berarti halaman ini hilang. Mau 2 halaman, 3 halaman, pokoknya ada halaman yang hilang. Sekarang untuk menandai hadis ini sudah dicocokkan atau belum, mereka habis mengutip sebuah hadis itu, mereka kasih lingkaran. Lingkaran itu kalau ada titik di tengahnya, tik, 1 titik atau 3 titik, itu berarti sudah dicocokkan dengan naskah aslinya dan sesuai. Tapi kalau masih kosong-kosong aja, bulet-bulet, berarti ini baru disalin, belum dicocokkan. Itu derajatnya atau validitasnya jelek naskah itu. Walaupun mungkin tulisannya rapi, bagus gitu ya, tapi secara kualitas itunya jelek dalam kacamata peneliti. Itu juga membuat kita semakin kagum, Ustaz. Bagaimana mereka itu benar-benar sudah mendahului metodologi yang baru berkembang di Eropa di akhir-akhir abad 19. Ini sudah lama sekali dipakai oleh ulama kita.